Fatmawati, NIM 18181134107. Saya dari kelas 4E. Di sini, saya akan mensimulasikan pembelajaran matematika SD kelas 4, materi tentang kelipatan dan faktor bilangan. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang kelipatan dan faktor bilangan. Nah, sebelumnya, apa dari kalian ada yang sudah tahu apa itu kelipatan? Ya, kelipatan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Tadi kan sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan kelipatan. Nah, sekarang agar kalian lebih mengerti, Ibu sudah menuliskan contoh soal tentang kelipatan. Di sini contoh soal yang pertama yaitu tentukan bilangan kelipatan 2. Nah, pada contoh soal yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat daftar perkalian 2. Selanjutnya kita akan membuat daftar perkalian. Dimulai dari angka yang terkecil, yaitu 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kelipatan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Jadi, dapat kita lihat bahwa kelipatan 2 adalah 2, 4, dan 6 merupakan kelipatan karena semua bilangan ini adalah hasil perkalian dari 2. Nah, sekarang kita akan masuk contoh soal yang kedua. Di sini Ibu sudah menuliskan contoh soal yang kedua mengenai kelipatan, yaitu tentukan kelipatan 2 yang lebih kecil dari 6. Nah, tentu saja langkah yang kedua ini kita menggunakan cara yang berbeda, yaitu menggunakan garis bilangan. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat garis bilangan. Di sini Ibu sudah membuat garis bilangan dari 0 sampai 10. Setelah kita membuat garis bilangan, kita dapat melihat kembali ke soal, yaitu pada soal diminta kelipatan 2. Jadi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan kelipatan 2. Bisa dilakukan dengan cara melompat 2 angka. Seperti ini dapat dilihat 0 ke angka 2, lalu 2 ke angka 4, lalu 4 ke angka 6, dan 6 ke angka 8, lalu 8 ke angka 10. Nah, setelah melakukan cara yang pertama ini, dapat dilihat bahwa kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, selanjutnya ada cara kedua yang dapat kalian lakukan untuk menentukan kelipatan 2, yaitu dengan cara menambahkan masing-masing 2. Masing-masing ditambahkan 2. Ini juga dapat kalian gunakan untuk menentukan kelipatan 2. Lalu kita kembali lagi ke soal, yaitu pada soal diminta untuk menentukan kelipatan 2 yang lebih kecil dari 6. Jadi,
kita harus menentukan kelipatan 2 dulu. Bisa kita lingkari dulu yang mana yang termasuk kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Jika sudah mengetahui mana saja yang termasuk kelipatan 2, lalu kita lihat yang lebih kecil dari 6. Jadi yang lebih kecil itu di bagian sebelah sini. Nah, berhubung yang diminta itu kelipatan 2 yang lebih kecil, berarti yang termasuk kelipatan 2 yang lebih kecil adalah 2 dan 4. Jadi 2 dan 4 merupakan kelipatan 2 yang lebih kecil dari 6. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang faktor bilangan. Nah, dari kalian, apa ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan faktor bilangan? Ya, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis dengan bilangan tersebut. Agar kalian lebih mengerti bagaimana cara mencari faktor bilangan, Ibu sudah menuliskan contoh soal yang pertama, yaitu tentukan faktor dari 16. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat daftar pembagian dari 16, yaitu dimulai dari angka yang terkecil. 16 dibagi 1 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, kenapa Ibu tidak menuliskan angka 3? Karena angka 3 tidak dapat membagi habis 16. Tadi sudah disebutkan bahwa faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis dengan bilangan tersebut. Jadi, angka ini, semua bilangan 1, 2, 4, 8, dan 16 merupakan faktor dari 16. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis dengan bilangan tersebut. Jadi, 1, 2, 4, 8, dan 16 merupakan faktor dari 16. Karena semua bilangan tersebut dapat membagi habis 16. Nah, selanjutnya kita akan masuk contoh soal yang kedua. Di sini Ibu sudah menuliskan contoh soal yang kedua, sama seperti contoh soal yang pertama, yaitu tentukan faktor dari 16. Namun, pada langkah yang kedua ini kita menggunakan tabel perkalian. Nah, di sini Ibu sudah membuat tabel perkalian. Pada bagian atas ini, kita akan menuliskan angka yang diminta pada soal ini, yaitu 16. Nah, selanjutnya pada bagian yang di bawahnya ini, akan kita isi dengan angka-angka jika dikalikan adalah hasilnya 16. Kita mulai dari angka yang terkecil, yaitu 1. 1 kali berapa yang hasilnya 16? Iya, 16. Selanjutnya 2. 2 kali berapa yang hasilnya 16? Iya, 8. Nah, pada angka 3, apakah
angka 3 kali berapa yang hasilnya 16? Tidak ada, jadi tidak kita tuliskan. Selanjutnya 4. 4 kali berapa yang hasilnya 16? Iya, 4. 5. Angka 5 kali berapa yang hasilnya 16? Tidak ada juga, dan seterusnya. Nah, setelah kita lihat angka-angka berapa saja yang dikalikan dan hasilnya adalah 16, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16 merupakan faktor dari 16. Karena semua bilangan ini jika dikalikan hasilnya adalah 16. Nah, pada tabel kita lihat bahwa 4 dituliskan 2, namun pada hasil hanya dituliskan 1 karena 4 merupakan angka yang sama. Nah, kita lihat pada tabel angka 4 dituliskan 2 kali. Namun pada hasil kita tuliskan 1 saja karena angkanya sama. Oke, tidak terasa semua materi sudah Ibu sampaikan. Semoga kalian memahami dan mempelajarinya lebih lanjut di rumah ya. Selanjutnya, Ibu sudah mencantumkan link Google Form yang berisikan tugas-tugas yang udah Ibu buat. Kalian dapat mengerjakannya di rumah, dapat menanyakan kepada orang tua, kakak, saudara, atau lainnya yang berada di sekitar kalian untuk dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, link Google Form yang sudah Ibu buat udah Ibu cantumkan dalam description box. Sekian pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan salam sehat.